Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang masalah perjudian. Baiklah, pembahasan yang pertama, pengertian perjudian. Pengertian perjudian dalam arti sebenarnya, judi adalah sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih, di mana pada akhirnya salah satu akan menjadi pemenang dan mendapatkan apa yang disepakati dan yang lainnya akan kalah dan memberikan konsekuensi sesuai kesepakatannya. Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa. Permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Pengertian perjudian secara yuridis. Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Yang kedua, pengertian perjudian secara sosiologis. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu. 3. Perjudian menurut hukum Islam. Judi adalah perbuatan berbahaya karena dampaknya seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang giat dan taat dapat menjadi jahil, kerja, malas mengerjakan ibadah, dan yang lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab perjudian. Ada beberapa faktor penyebab perjudian. Faktor yang pertama adalah faktor belajar. Faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulang lagi. Faktor yang kedua, faktor sosial dan ekonomi. Bagi masyarakat yang memiliki status sosial dan ekonomi yang rendah, tentu menganggap perjudian adalah sarana utama meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya kebutuhan yang harus dipenuhi, sedangkan penghasilan yang dimiliki tidak mencukupi. Faktor yang ketiga, faktor lapangan kerja. Banyaknya pengangguran yang tercipta ikut andil sebagai penyebab seorang melakukan perjudian. Mereka memiliki pemikiran bahwa dengan bermain judi atau membuka usaha perjudian, maka akan mendapatkan kekayaan yang melimpah tanpa harus kerja keras. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perjudian. Seseorang yang bergaul dengan orang yang sering berjudi, maka dia lama-kelamaan akan terpengaruh oleh orang tersebut. Yang kelima, faktor situasional. Situasional yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi diantaranya adalah tekanan teman-teman atau kelompok orang dalam lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Teknik kelompok membuat sang calon penjudi merasa tak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Faktor yang keenam, faktor psikosiologis. Yang dimaksud dengan faktor psikosiologis adalah anggapan bahwa ajang perjudian merupakan hal yang menyenangkan dan menarik bagi sejumlah orang guna mendapatkan perasaan yang lebih nyaman dan menyenangkan. Ajang perjudian dianggap sebagai hal yang sangat menantang dan apabila berhasil melakukannya atau dengan kata lain memenangkan ajang perjudian tersebut, maka ada rasa kepuasan tersendiri bagi sang pelaku. Pada dasarnya ada 3 tingkatan atau tipe dalam perjudian, yaitu tingkatan yang pertama adalah para penjudi yang masuk dalam kategori normal atau seringkali disebut social gambler, yaitu penjudi sekali-kali pernah ikut membeli lotre atau kupon undian, bertaruh dalam pacu kuda, bertaruh dalam permainan bola, permainan kartu, atau yang lainnya. Penjudi tingkat kedua
disebut sebagai penjudi bermasalah atau problem gambler, yaitu perilaku berjudi yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan pribadi, keluarga, karir, meskipun belum ada indikasi bahwa mereka mengalami suatu gangguan kejiwaan. Sedangkan tingkatan yang ketiga disebut sebagai penjudi patologis atau pathological gambler atau compulsive gambler. Ciri-ciri penjudi tingkat ini adalah ketidakmampuannya melepaskan diri dari dorongan-dorongan untuk berjudi. Mereka sangat terobsesi untuk berjudi dan secara terus-menerus terjadi peningkatan frekuensi berjudi dan jumlah taraf tanpa dapat mempertimbangkan akibat negatif yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, baik terhadap diri sendiri, keluarga, karir, hubungan sosial, ataupun lingkungan sekitarnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurwahida, yaitu C. Bentuk-bentuk perjudian. 1. Sabung ayam. Sabung ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam-ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara mengadu dengan ayam jago atau gaco orang lain. Kegiatan adu ayam belum tentu langsung menjadi kegiatan perjudian, tergantung ada unsur taruhan atau tidak. Karena ada orang yang mengadu ayam hanya untuk kesenangan atau malah karena adat istiadat yang turun-temurun. 2. Togel. Permainan togel adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan bandar atau rumah judi pada saat tertentu dengan imbalan yang sangat fantasis, tergantung ketetapan dan jumlah angka benar yang menjadi tebakan kita. Togel banyak disebut toto gelap. 3. SDSB. Permainan ini sama dengan togel, tapi sekarang SDSB sudah tidak lagi beraktivitas karena ditutup oleh negara. 4. Judi kartu. Permainan judi ini menggunakan media kartu untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Banyak sekali jenis permainan judi kartu yang berkembang di masyarakat seperti judi menggunakan kartu domino, poker, dan gaple. Baiklah, saya Anissa Ramadhani akan menjelaskan materi yang D, yaitu dampak dari perjudian. Perjudian adalah hal yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Banyak orang mengira judi hanya berdampak pada pelaku judi saja. Padahal sebenarnya secara tidak langsung, masyarakat sekitarnya juga ikut terpengaruh oleh kegiatan perjudian, terutama secara psikis. Adanya ketidakpedulian seseorang terhadap perilaku judi atau bahkan juga ikut berpartisipasi dalam judi dapat menimbulkan kebiasaan yang mendarah daging. Adapun beberapa dampak judi yang perlu kita ketahui. A. Bersifat adiksi atau kecanduan. Ketika seseorang sudah mulai mengenal judi, maka mereka akan diseret oleh nafsu. B. Menjadi gerbang masuknya miras dan narkoba. Satu keburukan akan mengundang keburukan yang lain. Itulah pepatah yang sering kita dengar, begitu juga dengan kegiatan berjudi, berkumpul, bertaruh, harta dan emosi. Tidak lengkap rasanya kalau tidak dilengkapi dengan minum-minuman beralkohol. Tidak puas mabuk alkohol, tentu saja mereka mencari bahan lain yang lebih memuaskan hingga berakhir pada penggunaan narkoba. C. Membawa permasalahan keuangan. Judi tetap saja membawa masalah, menang atau kalah, uang yang mereka hasilkan akan tetap musnah. Ketika kalah, kita harus menyerahkan taruhan kita. Ketika menang, ini adalah saat tepat untuk berpesta sehingga pada akhirnya masalah keuangan selalu muncul pada para pelaku judi. Ada beberapa dampak negatif judi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang, kantor atau dinas dan melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, energi atau pikiran jadi berkurang karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
3. Pekerjaan menjadi terlantar karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan judi. 4. Anak istri dan rumah tangga menjadi tidak diperhatikan lagi. 5. Hatinya menjadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah. 6. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit. 7. Orang mudah terdorong melakukan tindakan kriminal guna mencari modal untuk pemuas nafsu judinya. 8. Ekonomi rakyat mengalami goncangan karena rakyat mudah bersikap spekulatif dan untung-untungan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Anissa Ramadhani. Penanggulangan perjudian. Dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian, maka diadakan usaha yang positif. Sehubungan dan pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku tersebut, kita harus mengubah lingkungan abstrak dan konkret dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan perjudian togal. Bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut, terutama yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik di mana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan cara 1. Preventif. Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. Yang kedua, represif. Dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi di masyarakat. Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu adalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Di samping itu, untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut sehingga masyarakat menjadi aman. 3. Reformatif. Suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah kejahatan. Ada dua upaya penanggulangan yang bersifat reformatif. Yang pertama, reformatif dinamis. Upaya dinamis berkaitan dengan cara bagaimana merubah penjahat daripada kebiasaan yang tidak baik. 2. Reformatif klinis. Upaya klinis berkaitan dengan pengobatan pelaku kejahatan yang disesuaikan dengan jenis dan sebab kejahatannya. F. Cara mengatasi judi. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi perbuatan judi antara lain adalah 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah. 2. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. 3. Selalu berzikir dan mengingat Allah. 4. Berusaha melakukan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. 5. Niat dan bertobat kepada Allah. 6. Membentuk pola pikir yang selalu positif. 7. Selalu bekerja keras dan semangat dalam mencari rezeki. 8. Meyakini bahwa semua orang akan mendapatkan rezeki yang telah Allah tentukan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.